Pernah nggak kamu ngerasain ketika banyak orang di sekitar kamu atau kamu berada di kerumunan banyak orang, tapi hati kamu merasa sendiri? Kayak kosong gitu rasanya. Jika kamu pernah merasakannya, cerita ini kemungkinan besar akan relate sama kamu. Judulnya Alfred and Shadow, A Short Story About Loneliness. Alfred dan bayangannya, cerita pendek tentang kesepian. Di salah satu video YouTube yang bagus untuk dibagikan karena pesannya, jadi tokohnya bernama Alfred dan juga bayangannya dengan masalah kesepian yang dirasakan. Alfred digambarkan seekor burung hantu di sini. Nah, ketika Alfred dewasa, dia merasakan kesepian, kemudian dia flashback ke belakang. Ternyata ketika Alfred kecil, dia pernah merasakan penolakan dan juga pengabaian dari ibunya. Ketika dia ngajak main sama ibunya, "Mama, ayo main yuk sama Alfred," gitu ibaratnya. Terus kemudian mamanya bilang, "Kamu ganggu aja, sana, keluar, cari teman aja di luar sana. Jangan ganggu mama." Ibaratnya kayak gitu. Kemudian Alfred keluar dalam keadaan sedih dan juga tertunduk. Dan ketika Alfred tertunduk kemudian sedih tadi, tidak ada orang yang membantu untuk mengartikan dalam arti positif atas penolakan dan juga pengabaian yang diutarakan oleh ibunya tadi. Sehingga muncullah bayangan hitam di belakang Alfred yang berkata kepada Alfred yang sedang sedih. Dia bilang gini, "Kamu adalah orang yang keras, kamu adalah orang yang kuat, kamu bisa melakukan apapun sendiri. Jadi mulai sekarang jangan percaya kepada siapapun, mulai sekarang lakukan apapun sendirian." Itu kata bayangan hitamnya. Terus kemudian Alfred berdiri tegak seperti itu, dan di sini meskipun dia sudah bisa bangkit, namun dia tidak mengatasi kesedihan, dia menyangkal kesedihannya, sehingga sebenarnya kesedihan ini belum terobati, hingga terbawa ke Alfred dewasa. Hingga kemudian pindah tempat dan juga situasi Alfred dewasa yang sedang menghadiri sebuah pesta. Di situ ada burung hantu warna putih. Alfred dewasa yang merasakan kesepian, dia sebenarnya pengen punya teman baru dan juga ngajak ngobrol burung putih itu. Namun karena luka akibat pengabaian dan juga penolakan Alfred di masa lalu, tidak ada yang mengatasi sebelumnya. Bayangan hitam itu muncul lagi ketika Alfred pengen ngajak kenalan. Bayangan hitamnya itu bilang gini, "Ingat rasa sakit yang kamu rasakan dulu kayak gimana. Daripada kamu ngajak kenalan duluan dan juga ditolak, mendingan gak usah. Kamu itu pecundang, kamu itu begini, kamu itu begitu." Hingga kata-kata tadi membuat Alfred semakin takut. Kemudian dia tidak berani ngajak kenalan burung hantu putih itu. Hingga kemudian burung hantu putih itu berinisiatif untuk ngajak Alfred join sama dia. "Ayo kita gabung bareng." Namun apa yang dikatakan oleh Alfred? Dia bilang, "No, aku gak mau." Padahal dalam hati Alfred pengen punya teman, tapi yang dikatakan dia gak mau. Nah, bentuk penolakan yang dilakukan oleh Alfred ini sebenarnya bentuk pertahanan diri karena rasa takut. Pernah kamu mengalami, daripada aku berhubungan sama seseorang dan juga disakitin, mendingan gak usah. Daripada aku kenalan sama orang atau ngajak kenalan sama orang kemudian ditolak dan diabaikan, mendingan gak usah daripada sakit hati. Daripada aku ditinggalin, mendingan aku yang ninggalin duluan. Daripada aku nanti tersakiti, mendingan tidak usah menjalin hubungan. Barangkali kamu pernah mengalami beberapa hal itu. Dan itu adalah sebuah bentuk pertahanan diri, hingga responnya adalah menarik diri dari pertemanan atau dari hubungan tersebut. Yang terjadi bukannya malah mengobati luka, tapi malah menambah rasa kesepian dalam hati. Karena apa? Karena semakin menarik diri ketika ada orang yang datang menolak. "Jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat saya." Seperti kayak membangun tembok seperti itu yang terjadi. Akhirnya malah seseorang itu berada di tembok itu sendirian. Karena dia selalu menolak orang yang mau masuk. Nah, itu juga dilakukan oleh Alfred. Dalam hati dia mau say yes, tapi karena luka tadi, karena ketakutan yang dirasakan, akhirnya dia say no. Dia bilang tidak dan juga gak mau. Kemudian burung hantu putih akhirnya oke, kalau gak mau ya udah kayak gitu. Terus kemudian Alfred pulang, dia merasa menyesal, tadi lebih baik aku kenalan, tapi kenapa aku gak bisa terus dan sebagainya. Ya kemudian Alfred ini akhirnya memaksakan diri dan dalam perjalanan dia menemui burung hantu putih itu tadi. Pengen sekali dia ngajak ngobrol dan juga ngajak kenalan lagi atau pengen berinteraksi seperti itu. Namun yang terjadi bayangan hitam Alfred itu semakin besar dan dia menarik Alfred untuk tidak berinteraksi dengan burung hantu putih tadi. Dan di sisi burung hantu putih juga sama, dia pengen ngajak berinteraksi Alfred, namun karena di pesta itu dia pernah ditolak sama Alfred.
Muncul bayangan hitam di belakangnya yang berkata, ingat kemarin di pesta kamu ditolak, daripada ditolak lagi mendingan tidak usah. Mendingan kamu jaga jarak, kayak gitulah intinya. Nah, bedanya Alfred dan juga burung hantu putih ini apa? Kalau Alfred tadi dia menyerah dengan bayangan hitamnya. Dia tidak menolak ataupun tidak mencoba mengatasi bayangan hitam yang muncul di belakangnya. Namun si burung hantu putih ini sebaliknya. Ketika bayangan hitam itu muncul dan mengeluarkan kata-kata yang destruktif atau mencoba untuk menghalanginya dalam melakukan kebaikan, dia memukul dia memukul bayangan putih yang ada di belakangnya. Cepat dia mukul kayak gitu, kemudian bayangan putih itu akhirnya mengecil. Dan dia bilang kayak gini ketika dia mukul, kamu tidak ada hak atas diriku, aku bebas menentukan apapun, dan kamu kan cuma bayangan. Hingga akhirnya bayangan hitam di belakang burung hantu putih itu semakin mengecil, dan dia membantu Alfred yang sedang berusaha untuk berinteraksi dengannya. Di situ digambarkan ilustrasinya Alfred maju mundur, ketika dia maju dia ditarik sama bayangan hitam itu lagi, dia berusaha maju lagi, ditarik lagi, kemudian dibantu sama burung hantu putih untuk lepas dari bayangan hitam Alfred tadi. Ketika dia maju, kemudian ditarik sama burung hantu putih itu hingga akhirnya bayangan hitam Alfred dan juga Alfred berhasil terlepas. Dan kemudian akhirnya kayak ada scan guling-guling gitu, mereka guling-guling karena Alfred tadi kan ditarik gitu kan ya, kayak mental kayak gitu. Dia guling-guling terus akhirnya mereka berteman dan juga berinteraksi karena Alfred berhasil dibantu sama burung putih untuk melepaskan dirinya dari shadow atau bayangan hitam yang mengatakan perkataan-perkataan negatif kepada Alfred dan mencoba menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, cerita yang dialami oleh Alfred ini barangkali kamu juga pernah mengalaminya, di mana ketika kamu berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain, ada kata-kata negatif yang muncul atau tiba-tiba kamu dengar dari dalam diri kamu sendiri, jangan nanti kamu begini, jangan kamu nanti begitu, jangan kamu nanti sakit hati, jangan kamu seperti ini. Ingat dulu kamu pernah diginiin, ingat kamu dulu pernah digituin. Dan kabar baiknya, seperti Alfred dan juga Shadow tadi, kita bisa mengendalikan Shadow yang muncul. Karena kita punya hak penuh atas itu. Kita nyata, tapi shadow adalah bayangan. Bayangan itu adalah ilusi yang bisa hilang tergantung keputusan kita ingin mengendalikan atau kita yang dikendalikan. Dan merubah cara pandang kita terhadap penolakan dan pengabaian yang mungkin kamu alami di masa lalu. Misalnya seperti yang Alfred alami ataupun yang lain daripada itu, mungkin dari teman, bukan dari orang tua, dan lain sebagainya, yang menimbulkan rasa takut untuk melakukan karena pernah merasakan sakit akibat penolakan. Penolakan yang kamu terima atau pengabaian yang kamu terima itu tidak menggambarkan kualitas diri kamu. Barangkali kamu pernah mikir seperti ini, oh aku pernah ditolak berarti aku tidak cukup baik. Oh aku pernah diabaikan berarti kualitas diriku buruk. Bukan seperti itu. Bagaimana orang memperlakukan kita itu bukan berdasarkan bagaimana diri kita, tapi bagaimana kita itu tergantung dari gimana kita mendeskripsikan diri kita. Setiap orang bebas menilai diri kita dan setiap orang penilaiannya pasti beda-beda. Jadi gini, kalau misalkan bagaimana perlakuan orang terhadap diri kita itu pasti menentukan kualitas diri kita. Coba kamu ingat kembali atau coba kamu ingat-ingat saat ini, barangkali ada orang yang sangat kamu kagumi. Mungkin di sekolah dulu ya, atau saat ini ya. Dia itu cantik ataupun tampan, kemudian dia pinter banget, dia baik banget. Yang kamu pikir, mana ada sih orang yang gak suka sama dia, mana ada sih orang yang mengabaikan dia, kayak gitu. Kemudian dia dikasih tugas buat ngasih pidato di depan seluruh siswa satu sekolah misalnya kayak gitu. Nah, ketika dia pidato, coba kamu perhatikan orang yang duduk di bangku peserta. Apakah semuanya memperhatikan? Pasti ada kan yang mengabaikan atau malah bercanda sendiri, atau bahkan ada yang bilang, ih sosokan banget sih dia, nggak pantas dia berdiri di situ. Ada orang yang seperti itu? Ada. Apakah itu menggambarkan kualitas diri seseorang itu? Tidak. Akan ada orang yang memperhatikan, akan ada orang yang mengabaikan, ada orang yang suka ataupun tidak suka. Dan itu tidak menggambarkan atau tidak berdasarkan kualitas diri orang itu. Gitu kan ya. Begitu juga dalam hal ini, jika kamu merasa penolakan yang kamu alami di masa lalu atau pengabaian yang kamu alami karena kualitas diri yang buruk, karena saya tidak cukup baik, itu tidak benar. Jadi mulai saat ini, jika masih ada pikiran seperti itu, coba lakukan kamu berada di depan cermin. Kemudian coba lihat deh, kelebihan yang kamu punya yang selama ini tidak kamu sadari, coba katakan kepada diri kamu.
Aku cantik ya, Masya Allah. Aku cerdas. Aku hebat. Aku luar biasa dan aku berharga. Karena bagaimana deskripsi diri kita, bagaimana kita, itu ditentukan dari how we describe ourselves. Bagaimana kita mendeskripsikan diri sendiri, bukan gimana orang mendeskripsikan diri kita. Kalau kita nurutin orang mendeskripsikan diri kita itu kualitas diri, akan sangat beragam, dan standar orang, kesukaan orang kan beda-beda ya. Kita nggak bisa ngikutin itu. Jadi, coba diluruskan, pengabaian dan penolakan bukan menggambarkan kualitas diri kamu. Tapi bagaimana cara kamu melihat diri kamu saat ini. Tolong disembuhkan dan juga dimaafkan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Saya putuskan untuk memaafkan luka yang saya rasakan. Saya putuskan untuk melepaskan luka yang saya rasakan. Karena saya berharga dan saya berhak untuk bahagia. Kadang-kala memaafkan itu bukan karena orang tersebut, tapi demi kedamaian hati kamu, demi ketenangan diri kamu. Agar kedepannya perasaan kita lebih ringan dan juga kita jadi tidak merasa buruk terhadap diri, karena itu sangat mengganggu kan ya. Jadi seperti itu, bagi kamu yang pernah mengalami apa yang dialami oleh Alfred, dalam hal ini, kesepian ataupun hal lainnya, coba deh kamu ceritain di kolom komentar dalam bentuk apa sih? Atau seperti apa sih yang kamu rasakan? Gitu ya. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Remember to love yourself. Ingat, cintailah diri kamu. Karena kalau bukan mulai dari diri kamu, lalu mau mulai dari siapa lagi? Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.